kami dari CGP Angkatan 10 Kota Batam. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sangat baik dan luar biasa. Baiklah Pak, sebelum kita mulai proses coaching nih, saya berperan sebagai pengamat akan mengamati coaching Bapak dengan coachingnya nanti. Namun sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Yang terutama itu prinsip dari percakapan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang juga Bapak miliki prinsip kehadiran penuh. Lalu pertanyaan yang berbobot dan teknik rasa dan menggunakan alur tirtah, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira ada yang pertanyaan Pak? Tentang nanti coaching yang sudah berlangsung. Sudah cukup jelas sih dengan rubriknya yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah Pak, kalau begitu selanjutnya beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa nih? Kompetensi coaching yang pada saat nanti Bapak laksanakan apa kompetensi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat saya melakukan coach, saya ingin membuat si coach itu merasa membuat kehadiran penuh, Bu. Dimana dengan kehadiran penuh coach itu, menurut saya pribadi, dengan kehadiran penuh tadi, dia akan lebih bisa menggali potensi dirinya yang ada dirinya, bisa menceritakan dengan apa adanya sesuai dengan apa yang dialami oleh si coach tadi. Berarti dengan teknik rasa ya Iya, Pak ya, betul. dengan teknik rasa dan pastinya dengan alur Kehadiran, tirtah, iya. alur tirtah nanti. Baiklah, kuncinya itu Pak mengali banyak hal tentang coaching nanti. Dan pertanyaan terakhirnya, indikator tercapaian yang ingin Bapak capaikan dalam proses coaching nanti apa? Indikator tercapaian. Baiklah, semoga indikator yang Bapak sampaikan tadi kepada saya terlaksana dengan baik dan saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu Kamsia. Baiklah, kita mulai saja proses coachingnya ya Pak. Boleh ya. Ibu. Saya sebagai pengamatnya. Oke. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf nih Bu Fitri, kemarin saya dapat telepon ya dari Ibu. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Ibu? Saya mau di-coach nih sebentar sama Bapak terkait permasalahan saya belakangan ini yang masih mengganggu pikiran saya gitu Pak. Boleh Bu Fitri. Kemarin saya belum bisa mengangkat. Mohon maaf ya Bu Fitri ya. Tujuan Ibu menceritakan dengan saya kejadian yang mungkin Ibu alami secara pribadi tadi, bisa diceritakan Bu? Saya ingin mendapat solusi Pak. Karena saya mempunyai murid di dalam kelas itu, murid yang sangat-sangat aktif ya, yang tergolong hyperaktif gitu. Saya ingin mendapatkan solusinya Pak. Gitu. Jadi tujuan Ibu ingin mendapatkan solusi ketika bercerita dengan saya secara pribadi ya Bu ya. Oke, baik Ibu Fitri, bisa Ibu menceritakan lebih mendalam tentang kejadian dari anak yang hyperaktif tadi yang Ibu ceritakan? Baik Pak. Sebenarnya secara kognitif Ananda ini mampu Pak. Cuman terkadang kalau di dalam kelas setelah dia selesai mengerjakan tugas yang saya berikan, dia mengganggu temannya gitu Pak, mengganggu temannya sehingga temannya itu menangis. Nah, kan dapat berdampak juga Pak sama proses pembelajaran saya yang jadinya tidak kondusif gitu Pak. Seperti itu, berarti ada proses pembelajaran yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan gitu ya Bu ya? Iya. Karena ada salah satu anak di dalam kelas Ibu yang siswanya bisa tergolong apa tadi, hiperaktif ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan hal-hal yang bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi, yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas menghadapi permasalahan yang Ibu tadi? Saya pernah melakukan tutor sebaya sih Pak, tapi tidak konsisten ya, cuman sekali-sekali aja gitu Pak. Ya, mungkin saya bisa memberikan tanggung jawab ini terhadap Ananda supaya dia pun tidak, istilahnya kurang kerjaan mengganggu temannya gitu. Ini kalau kita kasih tanggung jawab mungkin
dia merasa saya harus melakukan ini. Sudah bagus itu sebenarnya Fitri. Hanya saja konsisten tadi ya Ibu ya, Iya. yang mungkin kita harus depannya bisa lebih baik lagi. Jadi Ibu Fitri udah mengasih juga pendapat Ibu yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas menggunakan tutor teman sebaya. Selain tutor teman sebaya, kedepannya yang akan Ibu lakukan yang mungkin lebih efektif dari yang tadi yang Ibu sampaikan, ada nggak Bu yang udah terlintas dalam pikiran Ibu Fitri? Ini kali ya Pak ya, menciptakan pembelajaran yang menarik mungkin Pak, karena Ananda ini kan aktif, jadi saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran sambil bermain gitu Pak. Sebenarnya udah bagus sekali tuh Bu Fitri, idenya luar biasa. Dari tadi yang pertama ada pembelajaran teman sebaya ya Bu ya, dan yang kedua tadi Ibu sudah berpikir untuk membuat proses pembelajaran yang lebih menarik dari sebelumnya. Sebelum itu dilaksanakan, adakah orang-orang yang mungkin terlibat untuk bisa membantu Ibu Fitri dalam menjalankan tadi yang pertama proses pembelajaran yang menyenangkan dan tutor teman sebaya? Siapakah kira-kira yang mungkin bisa memberi bantuan kepada Bu Fitri supaya ada evaluasi, ada bantuan dalam proses pembelajaran? Adakah orang-orang yang mungkin bisa membantu Ibu Fitri? Mungkin ini Pak, kepala sekolah saya bisa minta bantuan kepala sekolah, karena ini kan terkait pembelajaran menarik ini menggunakan media gitu ya Pak ya. Tentunya prasarana sekolah. Kemudian bagian kurikulum mungkin Pak, mungkin beliau bisa memberikan masukan terhadap saya bagaimana pembelajaran yang menarik terhadap siswa. Kok menarik tuh Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dari awal sampai akhir tadi udah Ibu rencanakan solusinya, sudah akan Ibu minta bantuan kepada siapa untuk proses pasca dan perannya. Kedepannya kapan akan Ibu laksanakan dari tuntunan tadi? Secepat mungkin ya Pak ya. Minggu depan itu kan saya ada masuk kelas 3 ya, hari Kamis Pak. Saya akan laksanakan itu cepat mungkin. Tapi sebelumnya mungkin saya harus buat rencana dulu gitu Pak. Termasuk dengan kepala sekolah sama tim kurikulum. Baik, Ibu Fitri, sudah sangat baik apa yang Ibu sampaikan. Untuk kedepannya, setelah Ibu lakukan dan setelah Ibu evaluasi, saya berharap kita masih bisa berlanjut komunikasinya Bu Fitri. Adakah perubahan nanti di dalam kelas, suasana kelas Ibu, dari yang Ibu laksanakan tadi teman sebaya, dari proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tadi? Mudah-mudahan kita bisa bersharing kemudian ya Bu ya, di lain waktu. Terima kasih Bu Fitri sudah mau menyampaikan apa yang Ibu unek-unek dalam hati Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Pak ya, setelah di coaching saya merasa lega nih punya solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya minta terima kasih ya Pak ya, saya ucapkan. Oke, baik Bu Fitri, sama-sama. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan dengan baik. Ibu Fitri ya. Oke Pak, tadi saya sudah mengamati Bapak coaching, proses coaching yang sudah dijalani antara sama dengan Ibu Fitri ya. Iya Bu. Iya. Nah, gimana perasaan Bapak? Luar biasa dan seru. Jadi kompetensi yang Bapak tadi utarakan supervisi observasi tadi, apakah sudah berjalan menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi tadi sudah berjalan sesuai apa yang sudah saya rencanakan. Ya, berarti sudah menggunakan alat cetak Iya, ya betul Pak. sekali. Oke, saya juga tadi melihatnya seperti itu. Bapak sudah menggunakan alat cetak dengan baik dari tujuan, identifikasi masalah, rencananya, dan tanggung jawabnya. Oke, dan juga sudah menggunakan teknik rasa. Oke, kayaknya cuma sampai segitu aja deh. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah mengamati saya sebagai coach tadi. Masukan yang Ibu sampaikan akan segala. Oke, Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Kam, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya Pak Aku? Tambah cantik ya Bu ya. Alhamdulillah.
Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu ya, yang akan mengamati coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Namun sebelum kita mulai coachingnya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses percakapan Ibu nanti harus memiliki prinsip yaitu kemitraan ya Bu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan juga Ibu memiliki kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan juga menerapkan alur tirta ya Bu. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Mungkin nanti saya akan mempertanyakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dan mungkin menggunakan alur pertanyaan itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, menggunakan alur tirta ya Bu ya. Dari kompetensi ini yang ingin Ibu spesifik kembangkan. Kira-kira mana? Apa bertanya dengan rasa? Bertanya dengan rasa ya. Teknik rasa. Benar ya Bu ya. Teknik rasa itu harus kita terapkan dalam proses coaching. Oke. Kemudian indikator yang ingin Ibu capai dalam percakapan ini. Indikatornya yang mungkin yaitu utamakan dulu alur kita agar pemecahan masalah mungkin lebih terarah. Lebih terarah gitu ya Bu ya, dan teruntut pastinya ya. Oke Bu, dari kompetensi yang ingin Ibu capai mudah-mudahan nanti tercapai pada proses coachingnya ya Bu ya. Kita bisa memulai coachingnya. Ya, silakan dimulai Bu. Dengan doanya Bu ya, semoga Assalamualaikum Pak Tumben nih kemari. Waalaikumsalam Ibu. Ada keperluan ini Bu, sedikit mau diskusi dengan Ibu Kamsian. Oh baiklah, silakan. Apa nih yang mau didiskusikan? Sebenarnya mau cerita sedikit permasalahan yang saya Bu pasca supervisi. Saya mendapatkan catatan khusus dari tim supervisor Bu, tim supervisi akademik. Kalau boleh tahu apa nih catatannya? Di situ saya mendapatkan beberapa catatan terkait sumber bahan ajar yang saya gunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Berarti kurang apa Pak ya? Tidak nerima lah Pak ya? Ada sedikit kekecewaan mungkin karena ada perbedaan pendapat menurut saya secara pribadi. Jadi apa nih rencana yang Bapak mau buat? Rencana yang kedepannya apa? Saya sebenarnya mau minta solusi dari Ibu, bukan sih ya. Langkah saya itu sebaiknya seperti apa dan bagaimana ketika saya menghadapi keganjalan dalam hati saya yang kejadian yang catatan itu tadi Bu. Berarti dari catatannya Bapak tadi dari media tadi Pak. Bahan ajar yang tidak sesuai yang di supervisi sama si supervisor tadi. Betul Ibu. Nah, jadi apa nih kekuatan ini Pak, kekuatan yang dimiliki untuk mencapai itu agar di bahan ajarnya itu ya diterima sama supervisornya itu, berarti harus apa Bapaknya? Begini Bu, saya sedikit menceritakan terlebih dahulu. Setiap proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu saya menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Yang mungkin dari proses bahan ajar yang saya gunakan itu ada sedikit perbedaan pendapat dengan tim kurikulum ketika di supervisi saya Bu. Menurut saya secara pribadi bahan ajar itu tidak harus menggunakan buku teks yang diberikan oleh sekolah. Yang di catatan di situ saya baca waktu itu saya diberikan catatan tidak menggunakan buku teks bahan ajar yang sudah diberikan oleh sekolah. Mungkin itu Bu yang mengganjal dalam benak saya dan permasalahan. Terima nggak Pak ya? Ada sedikit kekecewaan mungkin karena ada
perbedaan pendapat menurut saya secara pribadi. Jadi apa nih rencana yang Bapak mau buat? Rencana yang ke depannya apa? Saya sebenarnya mau minta solusi dari Ibu Kamsia. Langkah saya itu sebaiknya seperti apa dan bagaimana ketika saya menghadapi keganjalan dalam hati saya yang kejadian yang catatan itu tadi, Bu. Berarti dari catatannya Bapak tadi dari media tadi Pak. Bahan ajar yang tidak sesuai yang di supervisi sama si supervisor tadi. Betul, Ibu. Nah, jadi apa nih kekuatan ini Pak, kekuatan yang dimiliki untuk mencapai itu agar di bahan ajarnya itu ya diterima sama supervisornya itu. Berarti harus apa Bapaknya? Begini Bu, saya sedikit menceritakan terlebih dahulu. Setiap proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas, itu saya menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Yang mungkin dari proses bahan ajar yang saya gunakan itu ada sedikit perbedaan pendapat dengan tim kurikulum ketika di supervisi saya, Bu. Menurut saya, secara pribadi, bahan ajar itu tidak harus menggunakan buku teks yang diberikan oleh sekolah. Yang di catatan di situ saya baca waktu itu, saya diberikan catatan tidak menggunakan buku teks bahan ajar yang sudah diberikan oleh sekolah. Mungkin itu Bu yang mengganjal dalam benak saya dan permasalahan yang saya hadapi. Jadi menurut Bapak solusinya apa? Solusi dari kejadian Bapak tadi tentang bahan ajar. Solusinya, rencana saya secara pribadi, ketika kan saya baru dapat nih catatan itu, catatan dari tim supervisi akademik tadi. Rencana yang akan saya lakukan sebenarnya ingin berkomunikasi dan berkonsultasi ke pihak kepala sekolah bersama tim supervisi sama kurikulum. Itu rencana saya berdiskusi, Bu. Apakah yang saya lakukan itu salah atau tidak, atau kurang tepat atau tidak. Karena yang sepengetahuan saya, di kurikulum Merdeka itu tidak berpatokan pada buku teks yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Namun, boleh bervariasi bahan ajar apa yang bisa digunakan, namun tidak keluar dari pedoman kurikulum Merdeka itu sendiri, Bu. Mungkin itu, Bu. Apakah ada hambatan Pak dari pekerjaan Bapak tadi? Hambatannya itu aja, Bu. Mungkin waktu dari kepala sekolah dan tim supervisi yang belum ketemu secara pribadi ataupun belum ada waktu untuk berkonsultasi saya. Itu aja mungkin. Jadi rencananya kapan? Rencananya saya secepatnya sebenarnya, Bu, ingin berkonsultasi dan duduk bersama dengan pihak kepala sekolah dan tim kurikulum tadi, mencari solusi bersama apa yang keganjalan hati yang saya rasakan. Itu Bu Kamsia. Jadi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu salah satunya Bapak akan mengkomunikasikan kepada supervisor, kepala sekolah atau apa tadi bahan ajar yang dari supervisor tadi. Oke, jadi atas apa nih Pak komitmen yang dari rencana Bapak nih apa nih? Komitmennya saya mencoba nanti berkomunikasi dengan kepala sekolah dan tim supervisi tadi yang pertama, dan mencari sumber-sumber pedoman yang sesuai mungkin dengan kurikulum Merdeka tadi, Bu. Dan akan saya bawa bahan ajar yang saya gunakan. Sebenarnya yang ditekankan kemarin itu kan bahan ajarnya tidak menggunakan buku teks, namun saya menggunakan beberapa sumber bahan ajar yang mungkin realistis atau relevan sama materi pada hari itu. Itu Bu. Sebaiknya memang dibicarakan kepada supervisor, kepala sekolah tentang bahan ajar. Yang kita dapati dari luar mungkin akan nanti menjadi sependapat nantinya Pak ya. Sependapat dan mungkin akan beralihkan untuk bertanggung jawab. Iya Ibu. Oke. Gimana nih? Udah lega perasaan Bapak? Iya Ibu, sudah cukup ini sih, terbuka sih pikiran saya yang awalnya mungkin agak sedikit sedih, marah, sakit hati diberikan catatan itu karena ada perbedaan pendapat tadi Ibu. Sejujurnya kalau memang itu apa yang saya gunakan itu kurang tepat, mungkin ya is okay lah Ibu ya. Mungkin kita duduk bersama, kayak tadi saya sampaikan
saya mau duduk bersama, mungkin ada evaluasi dalam proses pembelajaran saya yang mungkin kurang tepat, mungkin saya bisa terima. Namun nanti kedepannya saya berharap bisa keluar dari permasalahan ini dengan bercerita dengan Bu Kamsia tadi. Saya sangat berterima kasih Bu Kamsia sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya secara pribadi, Bu Kamsia. Ya, Bu Kamsia. Ya, sebaiknya emang dibicarakan ya Pak ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana perasaannya setelah coachingnya tadi? Gugup sih, Bu. Sedikit gugup karena apakah pertanyaan apa untuk si coaching tadi. Nah, itu. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira tercapai nggak? Tercapai dengan alur kita. Tercapai ya. Apa yang akan Ibu perbaiki ke depannya untuk coaching ini? Lebih memperkaya pertanyaan-pertanyaan terbuka. Mungkin dengan tuh rasa sih kayak belum tadi. Teknik rasanya berarti yang harus diinikan ya, harus ditingkatkan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Dan terus berlatih ya, karena kan kita sebagai pendidik memang perlu ilmu coaching ini perlu untuk rekan sejawat kita dan juga murid-murid kita di sekolah. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Kamsia. Iya, sama-sama Bu, saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Baik Bu Fitri, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor atau observer yang akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Fitri nantinya bersama coachi. Namun sebelum kita mulai coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian Bu Fitri. Dalam proses percakapan nanti, apakah nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga Ibu Fitri harus memiliki prinsip kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, kemudian saya berharap juga nanti dalam proses percakapan yang dilakukan oleh Ibu Fitri nantinya, jangan lupa menerapkan alur tirta Bu Fitri, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu adalah acuan dalam rubrik penilaian yang saya lakukan nantinya Bu Fitri. Apakah Ibu Fitri memahaminya? Oke, baik Bu Fitri, kalau begitu selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali kepada Bu Fitri. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Fitri kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Pak. Ya, yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa dan juga menggunakan alur tirta. Oke, dari kompetensi ini yang mana yang ingin secara spesifik Ibu Fitri kembangkan nantinya? Kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif supaya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, memang benar Bu Fitri, dari mendengarkan secara aktif tadi adalah salah satu kunci untuk menggali sebanyak-banyaknya dari seorang coach, baik itu pertanyaan perihal indikator pencapaian yang ingin Ibu sampaikan nantinya dalam proses percakapan nantinya. Ya Bu Fitri. Indikator keberhasilan yang ingin saya temui yang pertama adalah dalam coaching menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach
Koci sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, semoga indikator yang Ibu tadi sampaikan atau Ibu inginkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Hanya itu yang saya tanyakan. Nanti Bu, selanjutnya silakan Ibu memulai proses coachingnya. Saya berharap proses percakapannya nanti kita bisa berjalan secara lancar dengan baik ya Bu Fitri ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan boleh dimulai proses coachingnya Bu Fitri. Selamat pagi Bu Kamsia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit tegang sih karena hari ini mau ngomong sama coach. Oke, nggak usah tegang-tegang ya Bu ya, kita santai aja. Oke, untuk kesempatan kali ini apa yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Sejujurnya saya itu kurang percaya diri kalau saya lagi presentasi di tempat umum karena gugup, kadang merasa gugup, tegang karena mungkin public speaking saya yang masih kurang banyak gitu. Jadi kadang saya tuh untuk ngomong itu nggak pede. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan rasa percaya diri ya ketika di depan umum gitu ya Bu ya. Oke, siap. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching kita kali ini? Saya pengen saya ini bisa lebih percaya diri lagi di depan umum, terutama saya itu kan di sekolah sering mengadakan praktik baik kan Bu. Nah itu saya kalau mengadakan praktik baik saya masih gugup, masih tegang. Nah, kadang untuk menyiasatkan itu saya kadang ketawa sendiri dulu gitu. Jadi saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri gitu ya Bu ya. Oke, siap. Dan seterusnya, apa kira-kira yang membuat Ibu itu kurang percaya diri Bu? Bisa Ibu ceritakan kepada saya? Karena suara saya mungkin ya Bu cepreng. Ya salah satunya itu. Udah tuh lagi public speaking saya masih kosakata saya kurang banyak kalau ngomong di depan umum. Karena saya bingung banyak apalagi ya gitu. Kira-kira nih apa yang harus Ibu lakukan supaya rasa percaya diri Ibu itu timbul gitu untuk berbicara di tempat umum? Mungkin saya banyak berlatih di depan cermin, saya banyak berbicara sendiri, saya lebih melihat public speaking di YouTube di depan umum, berbicara di depan umum yang lebih banyak lagi lah Bu. Jadi banyak latihan gitu ya Bu ya. Latihan di depan kaca. Itu bagus itu. Dan untuk apa namanya? Untuk langkah yang Ibu ambil tersebut, kira-kira kapan yang akan Ibu laksanakan? Kalau bisa secepatnya. Karena kan praktik baik di sekolah saya itu hampir setiap minggu mengadakan. Jadi saya itu belum ada jadwal untuk diri saya sendiri untuk melakukan praktik baik Bu. Padahal itu sudah ditekan oleh kepala sekolah, kapan bukan siap praktik baiknya gitu. Karena kurang percaya diri itu. Karena kurang percaya diri tadi ya Bu ya. Jadi kalau bahasa kita minder gitu ya Bu ya. Karena kalau dia nanti ketemu nih video ini, pasti suara saya ceprang ini hasilnya. Ya, tapi ini ya Bu ya, harus banyak latihan dari Ibu sendiri tadi ya. Oke, siap. Jadi setelah latihan nih dilakukan untuk waktu yang dekat gitu ya Bu ya. Terus setelah itu setelah melakukan apa nanti latihan, berarti kira-kira Ibu bisa dong tampil di depan nanti ya. Insya Allah mungkin saya lebih awal-awal mungkin masih gugup ya Bu, masih tegang, tapi saya akan berusaha untuk tidak tegang, untuk berusaha terus belajar di depan cermin dan menguasai materi, membuat slide PowerPoint atau nanti buat es breaking biar suasana presentasi saya akan mengalir. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam langkah yang Ibu buat itu, rencana yang Ibu buat? Mungkin dukungan rekan teman sejawat saya, dengan dari teman-teman sekitar saya, rekan, dengan kepala sekolah. Apa ini setelah Ibu latihan nanti untuk selanjutnya mungkin ya
kita bisa bahas ini lagi, bagaimana hasilnya dari langkah yang Ibu rencanakan tadi, ya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu lebih percaya diri untuk tampil ke depan ya Bu ya. Iya, terima Karena kasih memang ya Bu Fitri sudah coaching saya hari ini. Ya, setidaknya saya lebih percaya diri lah bisa saya mengungkapkan nanti bahasa diri saya agar lebih percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Tadi saya sudah mengamati nih proses coaching dari Bu Fitri bersama Ibu Kamsia tadi ya. Dari beberapa catatan yang saya sudah coba rangkum dari proses tadi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi itu Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terbukti bahwa ketika Ibu mengobrol dengan Ibu Kamsia, Ibu Fitri dan Bu Kamsia tadi, Ibu memposisikan sebagai teman sejawat, sehingga dari proses kemitraan tadi Ibu sudah berusaha menggali potensi dari di sisi coachingnya tadi Bu. Terus juga Ibu juga sudah memproses atau untuk mengeluarkan berbagai solusi dari si coachingnya tadi yang ditemukan sendiri oleh Ibu Kamsia tadi sebagai coach ya Bu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga sudah cukup berbobot dan bersifat terbuka dari proses tadi. Selanjutnya juga tujuan dari identifikasi masalah dan rencana dari alur tirta tadi, identifikasi masalahnya, tujuannya yang Ibu sampaikan tadi juga sudah mulai runtut dari tujuan, identifikasi, terus tanggung jawab dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua Bu. Kemudian dari catatan tadi juga ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya, ya saya berharap kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Sekedar untuk refleksi saja Bu, kompetensi apa yang mau Ibu gali lagi untuk kedepannya dalam proses coach dan coach tadi? Ini Pak, apa namanya, kompetensi yang harus saya tingkatkan sepertinya apa nih? Ini kalimat atau kalimat itu yang saya gunakan itu mudah dipahami gitu Pak, mudah dipahami gitu ya. Terus kemudian ini proses kreatifnya juga dalam prinsip coaching tadi yang masih kurang menurut saya. Udah berapa bulan? Masih ada pertanyaan tertutup yang tadi seperti kira-kira yang tadi ya Pak ya. masih perlu latihan banyak. Mungkin saya bisa ya latihan dengan rekan sejawat lagi mungkin atau sama murid saya gitu, coaching murid saya di sekolah gitu. Oke, Bu Fitri, itu harapan kita bersama. Semoga ke depan Ibu bisa lebih baik lagi, pertama dalam proses coach dan coaching tadi. Dalam proses coaching, Ibu bisa menerapkan alur tirta secara runtut lagi, kembali disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka ya Bu ya. Siap. Oke, semoga berdampak lebih bagus ke depannya untuk Ibu Fitri secara pribadi. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih dengan Bapak sudah mengamati proses coaching tadi ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.